Hani, aku mau tanya, Ya. ikan apa yang terindah? Ikan apa yang terindah? Ikan apa yang terindah? I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, Kakak adik tanpa status. Stand by. 3, 2, 1, action. Well, it's nice, right? Kita baru merayakan anniversary ke-25. Silver wedding anniversary. Alright. Kawin perak ya, Yes. bahasa Indonesianya. Oke, gimana nih? Gimana apanya? Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, pemirsa sekalian, puji Tuhan ya, kami tepatnya pada tanggal 7 Februari 2023, kami baru merayakan Silver Wedding Anniversary kami berdua. Suatu sukacita yang besar, dan kita hari ini mau kilas balik supaya melalui episode ini kita bisa belajar sama-sama Iya. how to-nya supaya at least our marriage is going to inspire orang lain. Oke, Ya. go ahead. Dan tentunya setiap kisah cinta itu kan punya keunikannya Unik, masing-masing. betul Tapi dong. I think our love story is very beautiful, if Of not course. the most beautiful. I don't know. Alright. Karena coba bayangin bahwa ternyata Bentar. Aku bayangin. Oh iya. ternyata kita itu tanpa sadar ya Dan Iya. ya. TK pun satu sekolah loh. Really? Waktu kita persiapan bikin video klip untuk Iya. Silver Wedding ini baru realize ya Iya. kalau TK pun kita satu sekolah Ya, gitu. jadi TK satu sekolah, SD kemudian satu baru sekolah. kenal mulai SD kelas 5. Iya. Betul ya? Karena gara-gara aku nggak naik kelas. Nah, Nah, ketika aku nggak naik kelas, kamu persis di hari pertama itu, aku nggak tahu kamu ingat atau enggak. Nggak Tapi aku masih ingat bahwa kamu duduk persis di depanku. berarti kamu yang naksir aku duluan lah. Soalnya aku nggak nggak ingat. kelihatan punggungmu. Iya. Nah, kemudian, Punggungku begitu indah oh Kak. iya dong. Kan istilahnya aku yang paling Paling gede berarti ya di kelas itu. Not necessary mungkin badannya ya, tapi mungkin kan kalau ketinggalan kelas itu berarti kan mungkin aku nggak tahu, aku lupa apakah ada 1 atau 2 orang yang ketinggalan atau mungkin cuma aku doang. Iya, tapi kamu Yes. setahun lebih tua dari rata-rata. Alright, dan kemudian kan otomatis ya aku harus berusaha untuk beradaptasi dengan dunia baru gitu ya. Aku lupa siapa yang duduk kananku, tapi yang aku ingat adalah kamu duduk di depanku Alright, gitu. Aku kalau nggak salah kamu duduk mungkin either sama Nelly. Nelly, Atau- seberangmu Probo berarti. Ya, I don't remember gitu ya. Tapi maksudnya itu gitu ya. Dan kemudian SD satu sekolah, kenal mulai kelas 5 SD, kemudian SMP satu satu sekolah. sekolah, bahkan pernah pacaran. Iya. 1 bulan. 1 bulan doang. Atau kurang mungkin bahkan. Orang bilang mungkin cinta monyet Yes. ya. Mana monyetnya? Mana monyet? Dan kemudian SMA sempat satu Satu sekolah, sekolah 3 lagi. bulan. Kemudian menjadi best of friends. 3 bulan karena aku Yes. harus lanjut ke Singapura kan. Betul. Tapi bagaimanapun juga kita tetap surat-suratan tuh ya. Telepon-teleponan kadang-kadang Telepon-teleponan, ya. Dan kemudian setelah itu kamu kuliah ke Philadelphia, aku kuliah ke Vancouver. Vancouver. Dan kemudian ketika kita pulang, kita liburan bareng. Liburan ketemu, musim janjian, panas, yes, janjian ketemu. ketemuan di Yes. Surabaya, kota asal kita. Yes. So tell me about your side of story that maybe aku nggak tahu atau nggak sadar. Menurut kamu gimana? Sebenarnya ya Dan, waktu kita habis putus pacaran SMP itu, aku tuh punya pendirian tidak akan pernah kembali kepada mantan pacarku.
Karena menurut aku kalau udah pernah putus itu berarti udah nggak cocok gitu loh. Jadi mending kita mencoba dengan orang yang baru gitu kan ya. Jadi yang lucunya adalah kamu itu cinta pertamaku loh, pacar pertamaku. Pacar pertama, kamu juga pacar pertamaku, dan kamu adalah pacarku yang terakhir. Sama, kamu juga pacar terakhirku. Tapi di tengah-tengahnya jangan ditanya. Jangan ditanya tengah-tengahnya ya. Oke, anyway, Gitu. aku nggak punya pacar banyak kok, cuman paling berapa ya? Cuman segelintir orang aja. Segelintir. Iya dong. Iya, tapi anyway ketika kita pulang kembali that summer ya tahun 1994. Ya. Itu ya aku kan udah umur berapa ya? 19 tahun ya waktu itu ya, 19, jadi udah dewasa lah gitu. Jadi dan aku udah mendisiplinkan diriku selama beberapa tahun tidak pacaran gitu. Aku mendisiplinkan diriku untuk tidak mudah-mudah jatuh cinta gitu. Ya, tapi anyway kan waktu itu kita benar-benar sahabat baik ya. Ya. Dan aku sering telepon kamu. Jadi aku kuliah di Vancouver, kamu kuliah di Philadelphia. Kita cuma temen nih ya. Waktu itu juga aku yakin kamu gak ada perasaan sama aku, or maybe I don't know. Enggak. Aku juga gak ada perasaan sama Aku kamu. tuh sebenarnya pengen kamu tuh jadi kokoku, karena kan aku anak Ya, pertama right. gak punya Kaktus dong. koko. Karena kan aku Gua ngeliat, tolak kaktus gitu. aku ngeliat tuh enak ya teman-temanku cewek yang punya koko gitu selalu dilindungi sama kokonya. Aku ini loh gak ada yang melindungi, aku ngelindungin adik-adikku gitu. Well, aku ingat waktu itu SMP kamu telepon aku dan itu kayaknya apaan sih koko gitu. Makanya aku tolak kaktus gitu ya. Aku nggak mau. Kakak adik tanpa status. Oh, and I told you I want to be your boyfriend. Iya. Ya, anyway, ketika kuliah dan kemudian aku sering telepon kamu gitu ya, dan ketika aku telepon kamu biasanya aku tanya bagaimana caranya memenangkan hati cewek yang aku lagi taksir itu, dan I have a good friend or maybe I'd rather say best friend yang akan give me an objective view gitu ya. Satu pandangan objektif yang akan membantu aku bagaimana caranya supaya aku memenangkan hati cewek itu, and you did. You give me. Ya. Dan Tapi kemudian sebaliknya juga. juga. Kalau lagi ada cowok yang naksir aku Yes. selalu minta pendapatmu kan. Betul. Gitu. Dan bahkan saking deketnya kita itu, saking akrabnya, dan aku akan berani mengatakan, lu goblok banget sih, kok mau sama orang kayak gitu gitu. Jangan mau dong gitu. Nah, Iya. gitu. Jadi mestinya pakai kayak gini. Nah, jadi kita jadi berteman banget tanpa satu tipu muslihat. Tipu muslihat, iya. Ya, nggak ada permen di balik batu. Jaga image juga, Yes, karena udah kita kenalnya udah dari saling kecil kenal. banget, ya. Nah, kemudian I remember ketika pertama kali akhirnya ketika kita pulang dan ketemu sama kamu, I was a bit surprised. Why? You caught me at very surprise gitu. You look different. I caught you at hello. That's right. You look different. Hello. You look different. You look very different. Ya kan udah dewasa. Ya itu makanya. Padahal waktu itu kita nggak ketemu berapa lama ya. Aku berangkat ke Kanada waktu itu sekitar bulan Februari 1993, mungkin about a year and a half. Ya. We didn't meet. Terus kemudian it seems that she's different gitu ya. Maksudnya nggak seperti teman masa kecilku yang aku tahu gitu ya. And she's quite nice gitu, pretty gitu ya. And wow. Full bloom. Yeah, she looks wow gitu ya. Dan kemudian malam itu dalam hatiku wow, it's amazing gitu ya. Tapi masalahnya aku waktu itu punya pacar kan. Itu yang terjadi gitu loh. Dan I have to restrain myself untuk menahan diriku, dan kemudian kan ya otomatis aku harus menjaga diri aku supaya nggak fall into you, dan tapi kemudian kayaknya it didn't work gitu. Dan waktu itu sama pacar aku juga things didn't work karena apa ya, mungkin karena ada satu hal dan yang lain gitu ya. Dan akhirnya ya nggak jadi sama dia, and you started to give me hints. Gitu. Kelamaan lah kamu nggak nembak-nembak. Iya, dan kemudian aku tembak degret gitu ya. Karena aku kan sungkan dong sama kamu dan yang lain-lain. So tell me about your side of story. Waktu sebelum kita jadian Yes. gitu, ya sebenarnya sih apa ya, selama musim panas itu kita sering ketemu bareng kan, sering apa namanya jalan-jalan sama teman-teman, ataupun kita ngurus weddingnya koko kamu kan. Itu Betul. maksudnya somehow itu ya ada momen-momen menyenangkan gitu loh bersama kamu. Terus kamu tuh sengaja ya, Apaan? mobilnya kau parkir di seberang jalan, kita mau menuju ke toko di situ, terus waktu nyebrang kau gandeng tanganku. Karena Nah aku laki-laki yang itulah. bertanggung jawab. Jalannya besar, rame, ada bus.
Ada mikrolet. Aduh, kenapa nggak parkir di depannya toko Persis? Dilarang parkir. Oke. Ya kan aku laki-laki bertanggung jawab, aku harus gandeng tangan kamu dan kita nyebrang ke toko dan kemudian Anyway, waktu kamu gandeng tangan aku itu baru aku tuh merasa ada yang dek gitu. Karena kok aku merasa aman gitu digandeng sama kamu gitu. Merasa kayak this is home gitu, that's where I belong gitu. Karena berarti itu ada tiba-tiba suara bus sirna gitu ya. karena kan maksudnya aku juga pernah lah digandeng sama cowok lain gitu kan, tapi nggak pernah dapet rasa yang dek seperti itu gitu. Terus kemudian kita ketemu sama si punya toko itu, kita mau grafirin bolpen kan. Do you remember the joke? I remember. Yeah. Dia ini paling suka bercanda-bercanda kayak gitu. Kamu bilang sama apa namanya enciknya yang jaga toko itu bahwa oh ya ini istriku gitu kan. Aku senyum-senyum lah, gila kali aku dibilang istrinya gitu. Pacarannya bukan gitu kan. Kemudian? Ya terus kamu pura-pura udah punya anak 3 lagi, ampun. Kita? Iya. Oh ya? Terus kemudian dalam hati kecil kamu gimana nih? Orang gila aku pikir. Aduh. Terus kemudian? Iya, dari dulu kamu udah dikenal sebagai orang gila sih di tempat kos-kosanku. Wow. Karena masa suatu hari pas aku habis ulang tahun umur 17 tahun, kamu ingat nggak? Ingat. Kamu nelpon aku dari Surabaya, aku di Singapura. Terus kamu tuh bisa bilang gini, Dep, aku kemarin pergi kemana gitu. Tukang guamia. Tukang guamia itu fortune teller. Waktu itu belum jadi anak Tuhan kan? Belum jadi anak Tuhan iya. ya. Cuman iseng itu, cuman iseng. Iya, terus kamu bilang bahwa calon istrimu tuh aku, coba bayangin kayak gitu. Jadi aku ngomong, itu orang gila. Jadi kalau kamu nelpon, setiap kali kamu nelpon, teman-temanku di kos-kosan tuh selalu bilang, "Ce, orang gila nelpon, Ce." Oh my God. So, really? Oops. Wow. Iya. Terus? But anyway, akhirnya kita pacaran ya Dan ya. Iya. Tapi padahal sisa liburan musim panas kita tuh 11 hari doang. Jadi waktu itu aku tanya sama kamu, yakin kita mau pacaran? Cuman 11 hari. Yakin? Terus kamu bilang, ya nggak 11 hari doang, nanti kita tetap lanjut. Jadi akhirnya kita masuklah dalam sebuah hubungan long distance relationship itu. Yang kita jalani 3 tahun ya Dan ya? 3 tahun. Waktu itu kan kamu masih kuliah, aku juga masih kuliah. Tapi ya jarak antara Vancouver dan Philadelphia itu terlalu jauh ya. Dan kemudian akhirnya naik pesawat 6 jam. Iya, kalau harus naik pesawat 6 jam. Dan kemudian akhirnya puji Tuhan kamu diizinkan sama mama kamu untuk pindah ke tempat yang lebih dekat, ke kota Seattle. Iya. Dan di sana kemudian kita lebih intens pacarannya karena waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada internet gitu ya, sehingga kita manual. Dan satu hal nggak digital ya. Satu hal yang aku masih ingat itu setiap hari itu kayak orang gila nulis surat gitu ya. Kayak kerja jurnal gitu ya, jadi wartawan gitu. Hari ini aku ngapain, aku cerita gini aku makannya ini nggak enak loh, gini. Kalau aku sih suka, karena aku suka nulis diary kan. Jadi nggak masalah buat aku nulis gitu. Aku sebenarnya nggak suka nulis diary. What? Jadi maksudnya diary bukan diare. Aku nggak suka nulis tuh nggak suka gitu loh. Dan tapi kemudian karena pacaran sama kamu somehow it develop a new habit. Waduh, jadi makanya. suka. Kamu aku tuh ya tahu. Jadi baik gara-gara ketemu aku, tahu nggak sih? Ya kan kita harus saling komplimen dong. Kamu ketemu aku akhirnya rajin belajar ya kan, sampai maksudnya naik kelas terus, nggak pernah tinggal kelas kayak dulu lagi. Terus abis pacaran sama aku jadi suka nulis, sampai akhirnya sekarang jadi penulis buku. Boy, oh iya ya, itu berarti cikal bakal ya? Iyalah. Oh, oke. Dan kemudian aku masih ingat setiap kali aku pulang kuliah, and I very remember it, bahwa setiap Senin jam 4 sore aku akan melewati kotak pos itu di dekat daerah kompleks aku tinggal, dan pada waktu aku buka kotak itu aku akan melihat surat sepucuk kamu. Surat. Kalau nggak warnanya hijau, pink lah. kadang-kadang kuning, kadang-kadang pink. Dan ketika aku pegang itu hatiku juguk gitu. Dan kemudian aku apa yang dibau? Aku bau, tangan tukang bau posnya. kamu nggak tahu, but it smell good gitu ya.
Iya, itu kan kertas surat yang memang bau Ya, wangi. at least mungkin dalamnya lah ya. Maksudnya ya aku nggak tahu apakah kamu kasih body Enggak. lotion kamu atau kamu kasih perfume kamu atau gitu. Kadang-kadang ada bibir merah gitu. Iya kan? Iya mungkin pernah. Iya, of course. And I remember that and it became a very fresh memory in my mind gitu. Nah, terus setelah LDR 3 tahun, LDR pun nggak gampang loh ya, Nggak karena gampang. teman-teman kita yang lain pada putus waktu LDR, Yes. tapi somehow we married gitu Ya, ya. puji Tuhan kita selesai kuliah, kemudian kita pulang. Nggak lama kemudian Indonesia waktu itu krisis besar kan. Tapi kita engage dulu sebelum krisis. Iya, somehow like that. Kemudian Kita lamaran. kita lamaran, kemudian ada krisis, kita pikir nanti menikahnya nanti aja deh. Nah, kita mau bangun bisnis dulu ya. Tahun 2000, tapi kemudian karena krisis semakin parah dan kemudian udah deh kayaknya lebih baik daripada kita udah pacaran begitu intens, kelamaan kayaknya. Yang ngebet siapa berarti? Kamu atau aku? Kamu lah. Ya udah deh. Ya, kita dua-duanya. Demi nama baik kamu, aku yang ngebet gitu. Excuse me. Oke, dan kemudian akhirnya kita menikah tanggal 7 Februari 1998. Dan puji Tuhan waktu itu kita diberkati di sebuah gereja, di Gereja Bethany Surabaya. Dan kita cuman pemberkatan nikah di gereja sama catatan sipil. Betul. Kita tidak ada pesta. Iya, pestanya kita di suatu restoran steakhouse terbaik di Surabaya, namanya Angus Steakhouse. Dan kemudian tamunya waktu itu full banget. Tapi ternyata tamunya kita berdua, itu kita nggak kenal. Karena dinner itu adalah candlelight dinner just for you and me. Iya. Ya aku udah masih simpen loh itu, kamu tau gak? Did I show you? The bill. Bill bayar berapa ya? 120.000 atau berapa ya? Waktu itu ya, aku masih simpen. Murah ya. Sekarang itu dapat mentahnya doang. Satu. Nggak dapet kali. Sepotong. Ya itu kan mungkin ya New York sirloin atau New York steak or something like that. Ya anyway, that's our history Journey. gitu ya. Itu our journey. Dan setelah menikah, aku yakin waktu itu tidak mudah gitu ya, karena Indonesia krisis dan kita harus merintis bisnis dari awal. Orang tua kita yang seharusnya kita bisa bantu bisnis mereka, ternyata bisnis mereka pun terimbas sehingga kita harus merintis bisnis dari bawah. Masih ingat nggak? Ingat. 7 tahun pertama masa itu adalah masa bisnis yang paling susah. Iya. Dan tahun 2000 kita mulai punya anak, punya Angelin. Dan puji Tuhan kita mulai melayani Tuhan. Satu hal yang aku masih ingat itu ketika kita belum punya anak, kita suka sekali mingle sama teman-teman dari SMA gitu. Tapi kemudian ternyata memang mereka punya uang yang lebih banyak daripada kita. Dan kemudian mereka suka pergi ke nightclub kalau weekend gitu. Jumat, Sabtu, Minggu dihabiskan waktunya di nightclub dan aku bilang kayaknya kita nggak bisa nih. Kita nggak nututin nih kalau ngikutin mereka karena biaya hidupnya akan jauh lebih besar daripada pemasukan kita. Aku bilang sama kamu waktu itu, I don't know whether you remember it or not. Kita cari Tuhan yuk. Pergi ke gereja Kita aja. ke gereja yuk. Kita cari Tuhan, kita ke gereja dan that's what we had, right? Iya. Hari Minggu kita ke gereja, hari Kamis kita ke gereja untuk doa malam. Hari Senin Senin ada family kita ada altar. cell group atau family altar, and somehow itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa, menarik bersama dengan Tuhan. Dan kita melewati masa 7 tahun itu tanpa terasa, akhirnya kita mengenal pelayanan. Setelah melewati berbagai macam badai kehidupan dan kemudian bisnis yang kita coba dengan berbagai macam cara. Banyak loh bisnis kita itu Banyak, dicoba apa aja semua masih ya. ingat? Ada graphic design, ada percetakan, Yes. ada insurance agent, terus Yes. ada ekspor sandal. Trading, yes, trading business gitu ya. Ya. Nah satu hal nih, ini kalau misalnya kita mau recap nih ya. 25 tahun itu kan masa yang nggak gampang. Mungkin hari ini orang lihat bahwa oh Daniel and Debbie bisa merayakan anniversary mereka. Gue juga pengen kayak gitu ya. Nah tapi kalau menurut kamu sebenarnya kalau kita flashback, kalau mau dimasukin dalam beberapa poin, menurut kamu apa yang orang lain bisa lakukan untuk ngikutin langkah kita nih? Dari awal merit kamu tuh menanamkan suatu hal ke aku seperti ini. Susah senang kita jalani sama-sama ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita lakukan sama-sama. Maka ketika kita berbisnis sama-sama. Aku nggak punya perusahaanku sendiri, kamu punya perusahaanmu sendiri, tapi kita gabung gitu loh, terjun ke bisnisnya. Nah terus di akhir 7 tahun dari awal pernikahan kita, ketika bisnis kita udah mulai pick up,
ya kan, udah mulai ekspor sandal itu udah mulai lumayan lah dapat penghasilan dolar Itu waktu itu ya. satu kontainer keuntungannya 6 juta. Di tahun 2000 ya. ya, dan itu lumayan banget. Dan itu gitu menyenangkan kan. sekali gitu ya. Tapi kemudian ternyata ada hal-hal yang berbeda. Negara itu kena krisis moneter juga sehingga nggak bisa meneruskan. Ya. Tapi terus kita terima panggilan Tuhan gitu kan, terima panggilan Tuhan untuk melayaninya sepenuh waktu. Jadi terus waktu kita nyebur masuk ke pelayanan, kita juga berdua masuk untuk melayani Tuhan. Yang mana teman-teman kita, anggota keluarga kita mungkin nggak bisa mengerti gitu loh. Ngapain dua-duanya, salah satu dulu kayak pakai hikmat gitu kan. Tapi kalau Tuhan minta kita masuk berdua, ya kita masuklah berdua gitu. Karena Tuhan layak untuk mendapatkan our prime time gitu. Waktu yang terbaik dari hidup kita. Nah kalau misalnya ada orang yang tanya, nah kan nggak semua orang punya kesempatan kayak kalian. Mungkin bisnis sama-sama, pelayanan sama-sama. Gimana kalau misalnya dari satu pasang pernikahan yang laki kerja misalnya di perusahaan A menjadi seorang profesional dan istrinya menjadi seorang profesional juga di perusahaan B misalnya gitu. So bagaimana caranya untuk menjembatani supaya mereka masih bisa mempunyai common ground gitu dalam menjalani pernikahan mereka untuk mencapai silver mereka misalnya. So jadi menurut aku kalau ada orang-orang yang kayak gini, jawabannya adalah nomor satu, mereka tetap harus mempunyai common belief, nilai itu adalah sangat penting banget. Seperti aku tanamkan kepada kamu, berarti minimal minggu bisa ke gereja, satu gereja sama-sama, ini penting banget ya. Kemudian yang kedua, punyai waktu untuk baca firman Tuhan bareng-bareng. Apakah itu pagi hari bangun, even mungkin jam 5 gitu ya. Kalau misalnya jam 6 nggak keburu ya bangun 30 menit lebih awal supaya bisa bangun, baca firman Tuhan bareng-bareng, bisa berdoa pegang tangan bareng-bareng. Atau waktu mau tidur menyembah Tuhan bareng-bareng, dan jangan lupa sepanjang hari itu coba tanya kondisinya ya, apalagi kalau misalnya udah berhubungan dengan punya anak gitu ya. Dan kemudian kalau memang memungkinkan, kalau memang waktu liburan, miliki waktu bersama-sama untuk liburan keluarga, ataupun juga yang paling penting ini adalah honeymoon gitu ya, dimana ada waktu khusus bagi suami istri untuk dalam honeymoon itu mereka bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kapasitas seorang istri dan suami, dan kemudian mereka juga bisa untuk saling reconnect bersama-sama ya. Oke, okay? Ya, terus setelah kita melayani Tuhan, kita pindah tuh ya dari Surabaya ke Jakarta. Nah, kita pikir akan mudah sekarang jalan hidupnya, ternyata tidak gitu kan. Di Jakarta pun kita masih menghadapi banyak sekali tantangan. 1,5 tahun pelayanan mengudara di TV dengan Good News program, pelayanan kita ngutang ke stasiun TV, nggak bisa bayar, terus rumah kontrakan kebanjiran, lalu karena air banjir itu membawa virus sehingga anak kita satu-satunya waktu itu Angel jatuh sakit sampai hampir mati, ya kan, harus dikirim ke Singapura dalam keadaan kita nggak punya duit sama sekali, ya kan. Tapi kemudian Tuhan menolong ya. Tuhan bukakan jalan sehingga anak ini bisa diobatin, dioperasi di Singapura, ya. Lalu dia dinyatakan sembuh. Waktu dia sembuh kita pulang ke Indonesia, Tuhan pulihkan pelayanan kita sehingga kesaksian tentang Angel sakit dan sembuh itu malah bisa jadi kesaksian sampai ke 5 benua. Gitu ya. Jadi memang jalan hidup orang benar itu sudah ditentukan oleh Tuhan gitu loh ya. Kan ada lagunya tuh. Jalan hidup orang benar. Terus gimana? Semakin terang bagai rembang tengah hari. Kamu mau lagu yang mana? Oke lah. Well anyway gini, jadi satu hal yang bisa juga kita pelajari ulang itu bahwa di dalam hidup ini ada musim ya. Kan firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 mengatakan demikian. Ada musim dalam kehidupan, musim untuk menanam, musim untuk menuai, musim untuk dilahirkan, bahkan musim untuk mati sekalipun. Gitu ya, ada masanya. Nah jadi percayalah bahwa kadang-kadang ketika kondisi kita yang tadi kamu sebutkan itu kan susah banget gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada konflik di antara kita. Kadang-kadang bahkan sampai to the point of masa-masa indah pacaran yang tadi kita ceritakan itu jadi terkubur dan kita nggak ingat itu. Betul nggak? Betul. Ada momen-momen di mana mungkin kamu merasa aku itu begitu menjengkelkan, right? Atau enggak? Aku selalu manis kan? Tidak. Sebaliknya juga demikian ya, course. dengan kekerasan kepala kamu dan istilahnya satu hal yang mungkin ya aku nggak terlalu suka itu dari diri kamu adalah you had too strong of determination. Kamu mempunyai satu ketetapan hati yang terlalu tapak strong gitu, will. strong will. Tapi itu ternyata menjadi satu
apa ya, pembelajaran bahwa itu Tuhan pakai itu untuk membentuk aku, untuk mempunyai satu ketetapan hati yang lebih kuat gitu. Dan itu di sana kita dapat melihat bahwa kita bisa saling komplimen each other. You know why? What? Why? I had to survive karena aku dari latar belakang keluarga broken home. Dan kamu sangat comfortable, you are very sheltered, orang tuamu memperhatikan kamu lengkap, maksudnya itu gitu. Yeah, so we came from two different world, Yeah. yang mana kita bisa komplimen itu. Dan kemudian yang satu hal yang sangat mengejutkan itu ketika kita baru belajar untuk melayani Tuhan, ada suara kenabian yang kita terima bahwa Daniel and Debbie, kamu akan Tuhan pakai untuk melayani di dalam keluarga. Kita baru menikah berapa tahun waktu itu ya? Baru mungkin 1 tahun kali ya. Nggak ingat. Dan waktu itu kayaknya bener nggak nih ya? Maksudnya Terus itu beberapa tahun kemudian diteguhkan lagi kan yang bilang ada apa millions of people that you. Kita menikahnya muda banget loh. Aku waktu itu menikah umur berapa? 23 tahun. Dan kamu 22 tahun kan? Itu too young to be true tuh zaman sekarang gitu ya. Dan kemudian sebelum umur 25 udah terima suara kenabian seperti itu. Are you sure gitu? Kayaknya emang siapa kita ini? Mampu nggak gitu? Kita nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti firman Tuhan, nggak tahu pelayanan itu apa. Tapi ya nyatanya kalau itu memang benar itu suara kenabian dari Tuhan, dan itu mengalami berbagai macam ujian-ujian, pergolakan yang bahkan mungkin kita udah lupa, dan Tuhan teguhkan seperti tadi kamu katakan tadi itu, dan kemudian here we are. Ada podcast Love Revolution, kita nulis buku-buku kayak keluarga tentang God Your Family, tentang Love Revolution, and I'm sure Tuhan akan kasih sepanjang perjalanan kehidupan kita itu. Nah, jadi terus ketika Tuhan pulihkan pelayanan, akhirnya bisa mengudara lagi ya kan. Terus 10 tahun actually jarak antara Angel dengan James ya. James pun merupakan penggenapan dari nubuatan yang kita terima ya, karena ada hamba Tuhan yang sampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan mau kasih kita anak laki-laki, dan akhirnya itu digenapi. Itu hasil doa Angel juga, karena Angel kepengen punya adik laki-laki gitu kan ya. Terus somehow Tuhan bawa pelayanan kita terus naik ya kan. Ada masa-masa yang nggak mudah juga yang harus kita hadapi sebelum kita merayakan silver wedding anniversary itu aja kayak ada badai, ujian terberat yang harus kita lewati bersama-sama nih sebagai suami istri. Waktu itu aku bilang seperti sebuah kapal di tengah samudra, lambung kirinya robek, lambung kanannya robek, dan itu terseok-seok. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa kita sampai akhirnya sampai ke dermaga dan diperbaikin kapal itu, dan sekarang badai sudah reda. Dan puji Tuhan kemudian tepat pada tanggal 7 Februari 2023, here we are, Daniel and Debbie celebrate our Silver Wedding Anniversary. Karena kan kita dulu nggak pesta ya, dan ini yang mungkin Anda yang nonton juga perlu tahu gitu, bahwa tidak berpesta itu tidak mengurangi kebahagiaan dalam rumah tangga kita gitu ya. Tapi dari sejak itu aku selalu punya cita-cita ingin merayakan silver and gold wedding anniversary gitu kan. Jadi makanya kenapa kita memilih untuk merayakannya, karena kulihat banyak orang tidak seberuntung kita. Dalam masa 25 tahun perjalanan ada juga orang-orang yang pasangannya meninggal duluan. Betul, ini syarat mutlak nih, harus hidup nih. Hidup dan sehat. Hidup dan sehat, yang kedua sehat. Lalu aku juga melihat ada juga yang di dalam menuju 25 terus bercerai duluan. Jadi tidak bisa atau tidak sempat untuk dirayakan gitu kan. Tapi kita termasuk 2 orang yang beruntung, sepasang suami istri yang beruntung, blessed, diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa melakukannya. Ada orang-orang yang meskipun sudah mencapai 25 tahun tetapi mereka memilih untuk tidak merayakannya karena mungkin tidak punya uang untuk mengadakan pesta, atau kalaupun punya uang, aku bukan tipe yang merayakan gitu-gitu. Mereka melihat ini bahwa sesuatu yang tidak lagi valuable atau berharga dan perlu dirayakan gitu. Tapi justru kita merasa ini perlu untuk dirayakan karena kita juga ingin memberikan pesan atau kesan kepada anak-anak muda yang hadir di pesta kita, to believe in love. That love exists gitu loh, bahwa betapa sulit pun rintangan, halangan yang kita hadapi dalam pernikahan, kalau kita berpegang pada Tuhan, Tuhan yang menjagai hati kita dan Tuhan yang menopang pernikahan kita sehingga hati kita tidak berpaling kepada orang lain dan pernikahan kita tidak koyak meskipun iblis berusaha untuk mengoyaknya dengan segala macam cara. Guys, waktu kami mengalami badai yang terberat itu ya di 24 tahun pernikahan,
ingin tahu nggak yang kami lakukan berdua? Ya, di saat badai menerpa, yang kami lakukan itu adalah bergandengan tangan dan berdoa, Tuhan, kami ada di titik terendah dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami tahu Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Dan setelah itu air mata meleleh, cuman bisa nangis di hadapan Tuhan. Tapi you see, mujizat yang terindah adalah mengetahui bahwa di masa-masa yang terberat dalam hidup kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Alright. Kita tetap disertai oleh Tuhan. Pernikahan kita disertai oleh Tuhan, dan itu suatu hal yang luar biasa. Ya, nggak ada untungnya kalau kita saling menyalahkan. Kalaupun memang ada suatu kebodohan, misal nih ya, keputusan salah yang memang aku misalnya buat, atau kamu buat, atau pasangan yang buat, itu tidak perlu sampai terus digencet terus, diinjak-injak, dan kemudian sampai istilahnya ya udah mati kalah gitu. Actually we didn't do that at all Puji ya. Tuhan kita tidak melakukan Yang kita itu. lakukan malah saling minta maaf gitu. Nah, Aku merasa betul. sorry ya, mungkin gara-gara aku yang menginisiasi untuk kita masuk ke situ, dan kamu juga minta maaf ke aku karena mungkin kamu yang ngomongin aku untuk ayo kita invest, ternyata salah invest gitu ya. Nah jadi intinya gini, istilahnya tidak perlu saling mencari pembenaran. Benar. Terhadap keputusan yang sudah terlanjur terjadi, ya itu kan it's in the past, itu sudah lewat di dalam suatu sejarah dan membuat keputusan itu berakibat masalah yang besar. Nah bayangkan kalau di dalam perundungan atau kesakitan itu suami istri kemudian saling mencari pembenaran gara-gara kamu, kan itu, kamu kayak gitu, itu nggak mungkin bertahan dah. It's going to be harder. Jadi lambung yang sudah robek itu bawahnya dirobek lagi tuh. Ya itu nggak mungkin bisa sampai ke pelabuhan itu. Jadi ini pembelajaran yang sangat penting. Cari pelabuhan terdekat, berlabuh di sana, dan kemudian saling mengobati. Nah ini yang puji Tuhan, I have you and I have God gitu ya. Dan aku punya anak-anak, aku punya orang-orang yang bisa meneguhkan, baik mentor-mentor rohani, baik jemaat-jemaat yang kita layani, supaya saling mendukung, saling mendoakan, orang-orang yang sedikit ataupun banyak masih bisa mempercayai kita, dan itu menjadi satu modal yang kuat. Artinya not you against me, bukan aku lawan kamu atau sebaliknya, tapi we against the enemy, gitu ya, musuh yang membuat masalah itu ada, dan itu yang membuat aku rasa itu kita sampai puji Tuhan bisa berlangsung 25 tahun. Iya. Dan Tuhan Yesus yang menambal kerobekan itu dari hari-hari ini aku masih mencari what is the good of this. Belum mendapatkan jawaban seutuhnya, tetapi ada hari-hari ini Tuhan lagi naruh beberapa hal dalam kehidupanku, bahwa Tuhan tertidur di kapal kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amen. Nah ketika dia bangun di dalam firman Tuhan, dia menghardik badai itu, dan tidak lagi upaya daripada murid-murid Yesus yang menyelamatkan mereka, tetapi hardikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa ada waktunya untuk dia mulai bersuara kembali. Dan ini kita lagi nantikan, dan bahkan ada seorang teman mengatakan, wow amazing, you came out of the problem unscratched. Jadi kamu nggak tergores, nggak terluka sedikit pun. Itu aku rasa kemuliaan bagi Tuhan saja ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan melewati badai itu satu hal juga yang aku pelajari adalah kehilangan uang itu satu hal. Tapi kalau suami istri tetap bergandengan tangan, ya maka berkat Tuhan itu bisa kok dicurahkan kembali, loh. Jadi kalau ada di antara saudara yang nonton gitu ya, mungkin kehilangan banyak materi gitu hari ini gitu, merasa tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan hidup seperti ini. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyediakan buat kita. Kalaupun semua diambil daripada kita, tapi kalau kita masih punya pernikahan ini, masih punya satu dengan yang lain, dan ada Tuhan bersama-sama dengan kita, bisa kok kita kumpulkan kembali. Ada orang-orang yang bahkan mungkin lebih menderita daripada kita loh. Kalau misalnya anaknya sampai meninggal, nah itu udah nggak bisa saling menyalahkan. Percayalah, apapun yang terjadi, masalah lebih besar atau lebih kecil, pertama-tama adalah jangan saling menyalahkan. Mengakui kesalahan boleh, tetapi tidak perlu kemudian membuat pengakuan itu semakin menghancurkan pasangan kita untuk kemudian sampai dia tidak bisa bangkit kembali. Remember, selalu diingat, kita berdua melawan musuh yang sebenarnya. Dan musuh itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tipu muslihat iblis. Tuhan punya rencana terhadap setiap pernikahan dan khususnya pernikahan kita. Dan kita percaya nih ya, kalau kita udah sampai ke silver, next step adalah we want to raise up the standard. Kita mau mencari
kemuliaan Tuhan berikutnya yaitu sampai di Gold. gold. From Pernikahan. silver Yes, to gold. from silver to gold, dan itu syarat-syaratnya tentunya lagi tadi itu sama aku rasa ya, tapi dengan dimensi-dimensi yang mungkin juga nggak gampang nantinya. Tapi bersama dengan Tuhan, kalau memang Tuhan akan izinkan kita masih sehat ya pada waktu tahun ke-50 itu, berarti nama Tuhan akan juga dipermuliakan dan akan ada kemuliaan yang besar Amin. buat keluarga kita dan Amin. juga kesaksian buat Tuhan. Kita lihat video klip penutupnya. This day, wonderful and memorable, not only for Pastor Daniel and Pastor Debbie, but also for all of us. Saya tuh selalu bermimpi bahwa suatu hari bisa merayakan silver and gold wedding anniversary. Dan hari ini Tuhan izinkan salah satu dari impian saya menjadi kenyataan in Jesus' name. If I have to do it all over again and you ask me, will you marry me? I will say, I do. Health and prosperity. Everyone, cheers! Cheers! Biarlah engkau berlipat ganda, beranak cucu berlipat ganda, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkannya, dan berkuasa atasnya. Itulah yang akan terjadi. Dan hamba percaya, silver juga menggambarkan financial blessing. Aku katakan berkat yang terbaik dari langit di atas, dari bumi di bawah, dari samudera raya. Sebab apa yang kau kerjakan selama ini, Tuhan berkata, engkau membangun rumahku dan aku yang bangun rumahmu. Tentunya selama 25 tahun ada banyak hal yang kita alami bersama-sama, and I'm very grateful for you. Dan juga tentunya berjanji kepada Tuhan untuk mempertahankan pernikahan ini. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.